lagi dengan saya Karimah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pelatihan. Di sini mengapa sih pelatihan perlu yang namanya evaluasi? Evaluasi ini diadakan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kesuksesan acara pelatihan sehingga dapat menjadi tolak ukur atau menjadi acuan untuk perbaikan. Nah, di sini ada beberapa jenis evaluasi, diantaranya yang pertama adalah pretest. Pretest ini biasanya dilakukan sebelum pembagian materi atau penjelasan materi, agar kita tahu apa yang sudah dimiliki partisipan atau peserta pelatihan sebelum mengikuti materi. Berikutnya adalah evaluasi formatif, di mana evaluasi ini dilakukan saat berjalannya program atau acara pelatihan, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan jika itu memang diperlukan. Selanjutnya adalah evaluasi simulatif. Evaluasi simulatif ini dilakukan setelah penyampaian materi atau di akhir program. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui atau mengukur bahan atau metode mana yang lebih mudah diterima oleh partisipan. Nah, biasanya pertanyaannya itu menyangkut aspek pengetahuan, aspek performa, dan sikap. Evaluasi ini juga dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik atau peserta pelatihan setelah dan sebelum dilaksanakannya pelatihan. Selanjutnya adalah evaluasi plan of action participant. Nah, di sini plan of action ini biasanya dilakukan dengan memberikan tugas kepada partisipan untuk membuat plan of action. Jadi partisipan itu membuat plan of action atau rencana tentang metode yang diajarkan, sehingga nanti di akhir pelatihan itu rencana itu dikumpulkan sebagai bahan evaluasi plan of action dan juga dilakukan perbaikan jika itu diperlukan. Selanjutnya adalah evaluasi diri. Evaluasi diri ini dilakukan oleh partisipan sendiri, sehingga partisipan mengetahui sejauh mana tingkat kemampuannya. Hal ini biasanya sering kita kenal dengan introspeksi diri. Selanjutnya adalah refleksi, di mana yang dimaksud dengan ini adalah partisipan menilai proses pembelajaran atau pelatihan yang dilakukannya. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap instruktur, yang mana dalam hal ini dilakukan oleh partisipan yang menilai instrukturnya atau pelatihnya. Kendala yang sering terjadi pada evaluasi ini adalah sikap enggan partisipan terhadap instrukturnya. Padahal hal ini dilakukan atau evaluasi ini dilakukan tujuannya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas instruktur pada pelatihan berikutnya. Dan yang terakhir di sini ada evaluasi terhadap program. Jadi di sini yang kita nilai pada evaluasi terhadap program ini biasanya kita menilai kelancaran dari, misalnya yang dibutuhkan adalah internet. Nah, kelancaran dari internetnya itu, kelancaran dari bahan-bahan yang digunakan, terus kesesuaian mata pelajaran dengan kebutuhan partisipan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.